Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denis Atia Agara dari kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan proyek ujian akhir semester genap pada mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen yaitu Pak Anton Cahyo. Untuk yang pertama yaitu penggunaan manual dan pencarian perintah. Di sini yang pertama menggunakan perintah ls. Sebelumnya pastikan menggunakan Linux Debian 12, lalu lanjut ke masuk root. Kita masuk root. Sesuaikan passwordnya. Setelah login ke root, kita masukkan direktori ls untuk memunculkan file manual. Seperti ini, lalu langsung ke min-cover. Nah, seperti ini adalah output untuk file yang ada pada Debian saya. Selanjutnya untuk nomor 2 yaitu penggunaan opsi interaktif sehingga RM dapat dijalankan menggunakan bash rc. Kita buat file untuk nano bash rc. Pastikan menggunakan titik di sebelah sini. Setelah itu kita enter. Nah, memasukkan alias RM pada bagian bawah. Pada bagian bawah kita masukkan untuk ini RM-1 ya. RM-1 kutip. Setelah itu pastikan udah menyimpan. Kita yes. Kita enter. Lalu menggunakan chmd untuk menggunakan direktori. Kita masukkan file tadi. Bash rc. Lalu kita masukkan saja filenya, kita jalankan. Bash rc. Setelah itu, jika outputnya tidak ada, maka klik untuk touch file txt agar bisa mengeluarkan output. Seperti ini. Setelah itu memasukkan ls, lalu mengeluarkan ini, dan selanjutnya ketik rm -i file txt. Akan otomatis seperti ini, kita ketik y untuk memastikan. Nah, setelah itu untuk nomor 3 yaitu menggunakan variabel lingkungan, menggunakan perintah echo. Nah, ini pastikan sudah membuat nano. Kita namakan ninfo sh.
info sh. Selanjutnya kita masukkan dalam direktorinya, yaitu seperti ini. Ada user, pastinya kita ketik manual. Here pwd, nama pengguna, user, and here. Baik, selanjutnya kita balik lagi, lalu kita masukkan untuk menyimpan direktori tadi seperti tadi, yaitu chrfod +x and info sh seperti ini. Lalu kita masukkan info sh. Mohon maaf, salah penulisan. Kita masukkan lagi info sh. Nah, direktori saat ini adalah root. Sini adalah root. Dan berikut adalah outputnya. Selanjutnya untuk nomor 4, yaitu perintah menggunakan whatis. Untuk whatis kita langsung saja ketik whatis spasi ls. Nah, akan muncul seperti ini outputnya. Dan untuk nomor 5, yaitu manajemen file dengan perintah mp. Untuk nomor 5 kita lanjutkan, yaitu membuat script memindahkan file. Di sini membuat nano move files, misal move files, tidak usah di spasi ya, files sh. Lalu kita enter. Selanjutnya kita lihat untuk menjalankannya, yaitu kita mengetik seperti ini, bus mkdir -p backup, lalu mv file txt1 file 2 txt backup ls backup seperti ini. Baik, selanjutnya kita menuju output. Ini untuk meminta konfirmasi dan simpan alias. Kita langsung saja melihat untuk namanya, yaitu touch file. Sebentar. Kita perlu melihat. Jadi kita ketik dulu touch txt file seperti ini. Lalu kita jalankan untuk cmod +x. Nanonya tadi adalah move files sh. Kita masukkan move files sh. Nah, akan muncul seperti ini outputnya. File 1 txt dan file 2 txt. Kita lanjutkan untuk nomor 6, yaitu pembelokan output dan error. Script yang mencatat output standar dan error dari perintah ls. Itu pembelokan output dan error.
Di sini mencatat output standar dan error dari perintah ls ke dalam dua file yang berbeda, menggunakan pembelokan output dan error dua lebih dari. Kita masuk saja untuk membuat nano dulu. Seperti biasa ya, kita namakan nano output underscore error sh seperti ini. Lalu mengetik untuk isiannya yaitu seperti ini, karena saya sudah membuat filenya. Untuk nano output error ada ls output txt. Seperti biasa kita memasukkan ls output txt. Seperti ini. Lalu selanjutnya untuk bawahnya yaitu ls non existence file txt. Lalu kita ketik yes. Lalu selanjutnya kita masuk ke penyimpan nano tadi. Seperti biasa, kode plus x nano. Tidak usah kata nano, langsung saja ke output error sh. Seperti ini. Kita langsung masuk ke output error sh. Seperti ini. Nah, akan muncul output txt. Nah, itu tandanya sudah berhasil. Lalu untuk nomor 7 yaitu perbandingan direktori dengan div. Menggunakan perintah div untuk membandingkan dua direktori yang berisi file yang sama. Langsung saja kita membuat file nano. Misal kita ketikkan compare dir sh seperti ini. Lalu kita mengisinya dengan nama ini. Pastikan untuk mengisi touch mkdir dir1 dir2, lalu touch dir1 file txt dir2 seperti ini. Nah, untuk hasilnya kita lihat, kita kembali ke Ctrl F, lalu kembali untuk melihat hasil direktorinya. Ini kita masukkan file tadi yaitu compare dir sh. Lalu kita jalankan, kita klik compare dir sh. Nah, akan memunculkan only in dir 1 one file underscore
seperti ini. Seperti ini. Maka ini sudah artinya berhasil membandingkan direktori dir 1 dan dir 2. Menampilkan hasil perbandingannya. Lalu untuk nomor 8 yaitu menghitung jumlah baris pada file teks. Menghitung jumlah dalam sebuah file teks menggunakan W dan WC. Kita buat file terlebih dahulu. Membuat file nano, file 1 SH. Mengapa? Karena ini nanti untuk memunculkan nama-nama. Misalkan kita masukkan ke file 1 nanti, ini adalah barisan pertama, barisan kedua, ini adalah barisan ketiga sampai ke 10. Lalu nanti akan menggunakan nanocount untuk WC count underscore WCSH, lalu kita masukkan pagar bin, bash, dan sebagainya, nanti akan mengeluarkan output seperti itu. Lalu kita buat terlebih dahulu. Kita buat misal untuk perbaikan nomor 8 yaitu membuat file nano file 1.txt terlebih dahulu. Kita buat, lalu mengetik untuk barisan namanya, yaitu ini adalah barisan pertama, ini adalah barisan kedua, lalu ini adalah barisan ketiga, dan seterusnya hingga ke 10. Dan selanjutnya ini adalah barisan ke-10. Lalu kita save, kita simpan ya, kita enter. Lalu kita membuat file nano count which ini, lalu kita klik enter. Count which kita klik enter. Nah, kita masukkan untuk ininya which file 1.txt. Kita save terlebih dahulu, lalu kita jalankan. Jangan lupa untuk mengizinkan direktori dulu. Count which masukkan. Nah, akan muncul seperti ini. Ini adalah baris, ini adalah baris 10, 40, dan 274 dari file txt. Lalu untuk nomor yang ke-9 yaitu mencari file dengan find. Gunakan perintah find untuk mencari file dengan ekstensi txt di direktori home. Simpan hasil pencarian ke dalam sebuah. Untuk nomor 9 kita buat terlebih dahulu nano
Misalkan kita namakan file find txt sh, misalkan seperti ini. Kita masuk untuk nano find txt sh untuk membuat hal ini. Kita klik enter. Lalu kita isi untuk direktorinya seperti ini. Find tab f min_name txt hasil panel. Seperti ini. Setelah itu kita keluar dan kita masuk untuk chmod. Namanya adalah find txt sh. Pastikan nama filenya sama. txt sh. Lalu kita jalankan find txt sh. Karena di sini ada error, karena ini tidak sama ya, mohon maaf penulisan txt. Cek. Nah, untuk chmod untuk find txt tadi karena ada penulisan di sebelah. Kesalahan penulisan untuk find ini di sini seharusnya ada underscore dan kita ketik untuk chat hasil find log .log dan akan keluar file seperti ini. Lalu selanjutnya untuk nomor ke-10 yaitu membuat dan menghapus file dengan touch dan rm menggunakan perintah touch dan kemudian menghapusnya dengan rm menggunakan objek interaktif. Langkah pertamanya yaitu membuat file nano seperti biasa. Nano delete file, lalu masukkan script. Seperti ini. Karena saya ingin mengganti namanya menjadi nano delete. Nah, ini. Di sini karena saya tadi sudah membuat untuk filenya yaitu nano delete strip file dan ini touch file a txt, file b txt, file c txt,
Nah, mari kita lanjutkan. Untuk nano delete file tadi, kita masukkan untuk direktori dalamnya, yaitu ada ini, pastikan ada pagar bin, lalu ini touch file txt, file b.txt, file c.txt, dan rm-1. Lalu kita enter saja. Ctrl X, lalu enter. Kita masuk ke direktorinya. Seperti biasa, chmod +x delete file. Kita masukkan delete. Nah, akan muncul seperti ini. Kita masukkan saja. Nah, ini merupakan konfirmasi untuk menanyakan apakah ini akan yakin dihapus. Seperti itu, kita misalkan balas y. Kita enter lagi untuk file b.txt, kita y. Lanjut untuk c, sama di sini remove regular, di sini untuk menghapus. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk yang ke-11 yaitu menggunakan grep untuk mencari pola dalam file. Mencari semua baris yang mengandung kata Linux, karena di sini adalah pemrograman Linux. Terminal pada Linux. Sistem operasinya berupa Linux. Untuk yang ke-11 sama, kita akan membuat file txt. Misalkan kita namakan file 2.txt terlebih dahulu. Kita misalkan nano file 2.txt. Seperti ini. Lalu kita masukkan misalnya, kita buat nama Linux is a unique like system. I love Linux. Misalkan I love Linux. Lalu kita masukkan lagi misalkan Linux termasuk sistem operasi, karena ini nanti kita akan mencari direktori Linux, kata Linux, seperti itu. Baiklah, selanjutnya kita klik Ctrl X, kita Y, lalu enter. Baik, selanjutnya kita membuat nano. Kita membuat nano untuk mencari Linux-nya. Seperti kita misalkan buat nano grep Linux, grep _ Linux. Bisa. Lalu kita masukkan. Nah, akan muncul seperti ini. Sebelumnya ini berupa kosongan karena saya sebenarnya sudah membuat grep Linux untuk mempermudah dan mempercepat penjelasannya agar tidak terlalu panjang. Pastikan sudah mengetik seperti ini. Lalu kita Ctrl X, enter. Kita jalankan.
kita jalankan terlebih dahulu, yaitu chmod. Kita jalankan direktorinya. Nah, akan memunculkan seperti ini. Linux is a unique like system. I love Linux. Linux termasuk sistem operasi. Pada file saya telah menggunakan kata Linux pada bagian file 2.txt tadi, yaitu ada di file 2. Karena saya sebelumnya belum membuat filenya, maka tadi saya menjelaskan membuat file 2 terlebih dahulu baru menjalankan direktori untuk mencari Linux. Lalu untuk nomor 12, menggunakan tar untuk mengarsipkan file. Buatlah script yang mengarsipkan beberapa file menjadi satu file arsip, kemudian ekstra arsip tersebut menjadi tar. Misalkan kita buat nano tar arsip sh. Tar arsip, kita buat underscore saja, arsip sh. Kita masukkan untuk di GNU Linux, di GNU Nano-nya kita masukkan seperti ini, tar min cvf arsipku tar file 1 file.txt tar x, seperti ini. Baik, seperti itu. Lalu kita klik Ctrl X, lalu enter. Oke. Dan selanjutnya kita masuk saja untuk menjalankan output nx. Kita buat tar tadi, tar arsip, pastikan ininya sama namanya, arsip sh. Ini. Nah, akan muncul seperti ini, ada file 1.txt, file 2.txt, file 1.txt, file 2.txt, seperti itu. Lalu untuk nomor ke-13, itu mencari file menggunakan locate. Menggunakan perintah locate untuk mencari file dengan ekstensi log pada sistem, setelah itu memperbarui data locate dengan menggunakan perintah update db. Nah, di sini pastikan dulu sudah menggunakan install sudo apt pastinya, karena ini untuk mempermudah kita untuk melihat direktori outputnya, seperti itu. Baik, kita langsung saja. Untuk yang pertama, pastikan sudah membuat nano locate script. Nano locate script. Seperti ini. Kita enter. Dan di sini sudah dijelaskan untuk memasukkan sudo update. Seperti yang saya bilang tadi, pastikan sudah menginstal sudo apt dan sebagainya, itu di pertemuan kemarin sudah dijelaskan oleh dosen Pak Anton. Lalu ini hasilnya seperti ini, locate log. Nah, ya tinggal ini dimasukkan. Lalu kita Ctrl X. Lalu menyimpan file tadi seperti biasa.
locate script esa lalu kita jalankan. Nah, akan memunculkan seperti ini. Kalau semisal kita memasukkan locate tidak bisa. Itu artinya maka untuk pada nomor 13 ini menggunakan locate, setelah itu perbarui data visual dengan menggunakan perintah update tadi sudah dimasukkan pada nano di dalam direktori isi nano tadi, lalu menghasilkan output seperti ini, hasil finlog. Maka tempatnya adalah di sini. Lalu selanjutnya untuk nomor 14 memodifikasi file bus.rc untuk menambahkan alias baru ke dalam file bus.rc agar setiap kali terminal dibuka akan menampilkan pesan selamat datang yang berisi pengguna. Oke, seperti biasa nanti kita akan membuat nano file sesuai yang kita cari untuk yang untuk nomor 14 ini langkah awalnya yaitu membuka file nano yang memuat bus.rc tadi. Nah, setelah itu kita menambahkan di bagian paling bawah, kita masukkan di sini agar nama pengguna, ya berarti saya adalah Denis Atia, kita masukkan saja di bagian ini, kita masukkan echo selamat datang Denis. Nah, kita masukkan seperti ini. Sesuaikan nama user. Sebelum kata Denis atau nama user, kita masukkan tanda ini. Seperti ini. Lalu kita kasih tanda seru dan kita kasih tanda kutip. Nah, akan seperti ini. Enter, lalu kita Ctrl X, ketik Y, lalu kita enter. Nah, setelah itu kita menjalankan perubahan, kita ketik source, bus.rc, search bus.rc. Sebelumnya kita pastikan dulu untuk mohon maaf ini karena kesalahan, kita masukkan bus.rc. Untuk perbaikannya
Untuk nomor 14 ini sebelumnya kita akan membuka untuk file bash.rc untuk menampilkan selamat datang yang berisi nama pengguna. Seperti itu. Nah, nanti akan outputnya muncul seperti ini. Nah, sebelumnya itu kita akan mencari untuk nano bash ini sepertinya di nomor awal tadi, nomor pertama. Kita enter. Nah, jangan lupa untuk menambahkan bagian ini echo selamat datang Danis. Ini menampilkan user yaitu Danis. Pastikan tidak menggunakan tanda agar karena ini akan menghilangkan tulisan pada outputnya seperti itu. Oke. Selanjutnya kita klik untuk hasilnya, Ctrl X, kita enter. Lalu kita masuk ke search. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini untuk nomor 14. Ini akan menampilkan pesan selamat datang yang berisi pengguna. Ini penggunanya yaitu Danis, saya sendiri. Lalu untuk yang nomor 15 yaitu kontrol proses di latar belakang. Menjalankan perintah yes di latar belakang kemudian menggunakan perintah jobs untuk memeriksa status jobs tersebut. Perintah fq untuk mengembalikan jobs ke latar depan. Oke. Pastinya kita akan membuat file nano. Baik, untuk selanjutnya untuk nomor 15 yaitu kontrol proses di latar belakang. Nah, ini script yang menjalankan perintah yes di latar belakang kemudian gunakan perintah jobs untuk memeriksa status jobs dan gunakan perintah fq untuk mengembalikan job ke latar depan. Nah, di sini saya menggunakan terminal di awal untuk Danis usernya, jadi tidak masuk ke root. Nah, untuk langkah yang pertama itu memasukkan di bagian ini, di bagian cd spasi home Danis. Ini masuk ke user saya, Debian saya, lalu selanjutnya masuk ke yes dev0 ini untuk menghasilkan ini dan jobsnya memiliki status running dengan yes, dan untuk fj menghasilkan yes, seperti itu. Karena sebelumnya saya itu menggunakan nano untuk proses bg ini tidak berjalan. Dan untuk menjalankan jobs fg-nya pun juga tidak mau keluar output, maka saya mencoba untuk masuk ke akun saya, memasukkan password dan memasukkan ini. Karena ini belum bisa karena ini salah penulisan. Dan akhirnya saya membuat ini cd home ini dan mengeluarkan output seperti ini. Sesuai ya, di sini ada perintah jobs, statusnya ini, dan ini yes. Ini tuh untuk menjalankan script yes, dan untuk runningnya menjalankan proses. Cek selesai saya melakukan penjelasan. Nah, untuk penjelasannya nomor 1 itu untuk main.kfile ini merintah menampilkan daftar manual terkait file yang sangat berguna menemukan fungsi atau command terkait file, misalnya akan memunculkan informasi tentang
file, open, dan lain-lain. Untuk yang kedua ada alias penghapusan file, ada edit, lalu menambahkan alias atau perintah echo, kemudian buat file txt dan menggunakan rm-i file txt untuk menghapus dengan konfirmasi script delete underscore file sh seperti itu. Lalu untuk yang ketiga ada variabel lingkungan. Dalam file ini membuat nvinfo sh perintah mengambil user dan direktori saat ini yang sangat berguna untuk informasi dari sesi sel. Lalu yang keempat ada print what is. Perintah ini menjelaskan fungsi singkat dari command ls. Outputnya pun menunjukkan bahwa s digunakan untuk menampilkan isi direktori dan cocok untuk menemukan komen baru. Lalu yang kelima ada memindahkan file. Script ini berfungsi untuk menggunakan ls backup. Dalam proses ini berfungsi agar membantu backup sederhana atau memindahkan dua file ke dalamnya. Lalu yang keenam ada output dan error redirection dan mempunyai script output error untuk mengalihkan output berhasil ke output txt dan error ke error txt. Perintah ls digunakan untuk file yang ada dan tidak ada. Ini menunjukkan cara memisahkan output biasa dan error. Lalu yang ketujuh ada perbandingan file dengan div. Perbandingan file dengan div ini berfungsi untuk membuat script compare dir sh membandingkan isi dua direktori file yang berbeda ditulis ke hasil div atau ke div txt tadi. Seperti yang sudah saya lakukan sebelumnya, sangat berguna untuk audit perbedaan file. Lalu yang kedelapan ada perhitungan baris dengan WC. File txt ini menggunakan WC untuk menghitung jumlah baris, kata, dan byte output tulis ke hasil widget txt. Lalu yang ke-9 ada mencari file text. Di sini berfungsi untuk mencari file ekstensi untuk mencari disimpan ke hasil find log, berguna untuk pelacakan file secara otomatis. Lalu untuk yang ke-10 ada konfirmasi hapus file. Dalam delete file, beberapa file dibuat dan dihapus untuk menggunakan rm-i. Sistem akan meminta konfirmasi untuk setiap file dan cocok untuk menghindari kesalahan penghapusan. Lalu yang ke-11 ada mencari kata dengan grep, berfungsi untuk mencari kata Linux ya dalam laporan tadi. Dalam project saya tadi untuk cocok ini untuk pencarian kata tertentu dalam file log atau teks. Yang ke-12 ada mengarsip file dengan tar. Script tar dan arsip sh ini bermuat arsip tar dan mengekstrakannya. Digunakan untuk backup dan distribusi file. Lalu yang ke-13 ada mencari file dengan locate. Nah, script ini berfungsi untuk yang ke-13 ini mencari file menggunakan database atau locate yang dijalankan mengupdate DB terlebih dahulu. Output pun menampilkan semua file yang terdeteksi. Lalu yang ke-14 ada menambahkan pesan selamat datang, tambahkan echo selamat datang kepada user di akhir file nano base rc tadi, dan usernya itu saya ada Dennis tadi di project saya. Lalu yang ke-14 itu tadi, dan yang terakhir ada 15 yaitu kontrol proses di latar belakang. Nah, ini menjalankan langsung pada terminalnya, bukan di root, karena agar menggunakan jobs untuk melihat proses di background dan fq untuk membawanya ke foreground. Cara ini membantu memanipulasi proses interaktif di terminal. Nah, seperti itu. Dan itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.